Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, yang penting menjadi orang Kristen bukan ke gerejanya saja. Bukan ke gerejanya saja. Tentu kita harus ke gereja. Dan gereja harus sungguh-sungguh memberikan bimbingan, arahan, mentoring yang benar, yang baik. Yang dapat mewarnai kehidupan jemaat setiap harinya. Hidup kekristenan kita, itu yang penting bukan hanya ke gerejanya. Tapi justru dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, saudaraku. Bagaimana saudara hidup sebagai umat pilihan dengan standar hidup umat pilihan. Nah, di gereja ini harus diberi arahan bagaimana menjadi seorang umat pilihan itu. Bagaimana menjadi anak-anak Allah itu, saudaraku. Saudara harus memiliki warna hidup, dimensi hidup, dinamika hidup sebagai anak Allah. Jika tidak demikian, saudara tidak akan masuk kerajaan surga. Tidak akan masuk kerajaan surga. Kalau masih menjadi anak dunia, dengan cara berpikir, dengan cara hidup, dengan gaya hidup anak dunia, saudara tidak akan mungkin masuk surga. Jadi ketika saudara percaya Tuhan Yesus, status hidup saudara diubah dari orang berdosa menjadi anak Allah. Tapi status ini tidak merubah karakter saudara. Tidak merubah kodrat saudara. Tidak otomatis merubah perilaku saudara. Jadi kalau saya katakan anugerah tidak mengubah saudara itu, artinya tidak mengubah karakter, tidak mengubah cara hidup, tidak mengubah gaya hidup. Tapi merubah status saudara. Dari orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, sekarang saudara mendapat bagian. Artinya saudara terhisap sebagai anak-anak Allah. Dan untuk menunjukkan keseriusan Allah memilih saudara, atau Allah menjadikan saudara itu anaknya, Tuhan memberikan kepada saudara meterai. Ya, meterai Roh Kudus. Anda mendapatkan meterai Roh Kudus. Jadi setiap saudara yang benar-benar mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mendapat meterai Roh Kudus. Dan ini menjadi masalah, saudaraku. Kenapa? Meterai Roh Kudus itu membuat saudara harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang akan bereaksi. Allah itu reaktif ya saudara, responsif terhadap perbuatan-perbuatan kita. Kalau saudara bukan anak Allah, saudara mau buat apa saja, Tuhan tidak akan terganggu. Tapi karena saudara anak Allah, Tuhan akan terganggu. Kalau terus-menerus hidup suka-suka sendiri, hidup terus-menerus dalam dosa, roh itu berduka, duka, sampai padam. Kalau sudah padam, tingkat terakhirnya itu menghujat. Menghujat roh itu bukan
hanya menunjuk suatu perbuatan, tetapi menunjuk satu stadium, satu level, satu keadaan di mana orang tidak lagi bisa mendengar suara Roh Kudus. Jadi mau berbuat dosa apa saja, ya dia nyaman saja. Kalau seseorang belum mengucap Roh Kudus, itu kalau berbuat salah itu hatinya terganggu, jiwanya terganggu, damainya hilang, gusar, upset. Tapi kalau sudah tidak upset, bohong, munafik, atau berbuat dosa yang lain, nyaman saja. Itu sebenarnya gejala orang yang telah menghujat Roh Kudus. Tadi saya menyinggung Efesus 1 ayat 13. Ya. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, banyak orang Kristen merasa setelah percaya Tuhan Yesus sudah jadi anak Allah, lalu pasti masuk surga, hidupnya diberkati, kalau ada masalah ditolong, ada bahaya dilindungi. Dia tidak mengerti bahwa menjadi anak Allah itu berarti sekolah kehidupan. Menjadi anak Allah itu berarti dididik untuk bukan saja berstatus anak Allah, tapi berkeberadaan anak Allah. Statusnya anak Allah, keadaannya belum. Maka Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Jadi semua harus belajar. Ya. Itu di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Maka di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kata perubahan itu transformasi, metamorfoste dalam bahasa aslinya. Yang dalam bahasa Indonesia saudara mengenal metamorfosa. Itu perubahan signifikan dari ulat jadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Ulat yang busuk, ya, menjijikkan menjadi kupu-kupu yang cantik. Prosesnya begitu. Saya terus terang khawatir, Bapak Ibu, benar-benar khawatir, ya. Ya tentu saya harus mengkhawatirkan saudara, ya. Kalau gereja lain itu bukan tanggung jawab saya, ya. Tapi kalau di gereja ini, it is my responsibility. Ini tanggung jawab saya dengan Pak Frankie Chong. Saudara harus berubah. Kalau tidak berubah, saudara tidak akan masuk surga. Bukan mengancam. Alkitab mengatakan orang yang hatinya tidak bersih, hidupnya tidak kudus, itu tidak melihat Allah. Tidak masuk kerajaan surga. Yang masuk kerajaan surga, dalam kitab Wahyu ditulis, orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Mendengar kata tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus. Itu banyak orang Kristen yang merasa jauh. Seakan-akan itu bukan wilayahnya. Ini pekerjaan setan yang berhasil menipu dan menyesatkan saudara. Makanya ya kami ini pendeta ini ya, kami saya yang khotbah dan semua pendeta-pendeta ini harus belajar dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, bagaimana hidup sebagai anak Allah. Harus menghayati. Tidak bisa sembarangan, ya. Tidak boleh jadi pendeta di gereja, di luar beda perangainya. Nggak boleh. Harus berjuang supaya kita tidak memiliki yang namanya dualisme. Di gereja berlaku firman kasih musuhmu. Tapi di luar, sebelum orang terkam dulu. Di gereja berlaku
jujur dan ya jujur, tidak boleh bohong, jangan berdusta. Nanti kalau dagang kita boleh dusta, boleh bohong, ya, mengakali orang sembarangan. Ini dualisme namanya. Saudara, kalau begini nggak masuk surga, saudara. Saya harus memberitahu hidup kudus itu sulit sekali. Tapi kalau saudara belajar, melatih diri, itu bisa. Itu bisa. Tubuh kita ini bait Roh Kudus, begitu dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kalau tubuh kita bait Roh Kudus seperti bait Allah di Israel zaman dulu, itu ada ruang maha suci. Ruang maha suci di dalam diri, di dalam bait itu. Kita punya ruang maha suci yang karenanya Roh Kudus dimeteraikan. Roh Kudus dimeteraikan. Berarti harus ada ruangan yang memang tempat Roh Kudus bertahta. Dulu juga saya tidak sungguh-sungguh seperti hari ini, saudara. Setelah diproses Tuhan begitu berat, baru Tuhan bawa saya kepada kekristenan yang sejati. Memang perlu proses, dan itu anugerah. Saudara bersyukur ada di sini mendengar hal ini. Bukan mengancam, ya, bukan menakut-nakuti. Karena firman Tuhan memang mengatakan begitu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan saudara merasa ada di luar pagar. Kalau sudah bicara soal hidup kudus, hidup tak bercacat, tak bercela. Saudara merasa bahwa saudara tidak punya ruangan di situ. Saudara orang luar yang saudara tidak akan pernah bisa hidup suci. Itu setan telah merusak pikiran saudara. Itu salah. Jadi kekristenan yang benar itu bukan hanya waktu kita di gereja. Sudah ke gereja, sudah jadi Kristen. Kekristenan saudara justru harus dijalani, diterapkan, diamalkan, diimplementasikan dalam hidup saudara menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Ini menarik sekali, saudara. Ini kehidupan yang berkualitas itu begini. Nah, kalau di luar sana kan yang berkualitas, yang mobilnya kelas miliar, yang tasnya bermerek, harga ratusan juta, yang penampilannya menarik, itu kan. Dan orang mengejar itu, yang punya fasilitas rumah. Bukan tidak boleh punya rumah, bukan tidak boleh punya tas bagus, boleh. Tapi jangan memberi nilai diri saudara pada barang-barang itu. Hewan saja telanjang tidak malu, saudara. Ya. Manusia tidak pakai barang bagus malu. Itu rendah sekali. Kualitas saudara harus terletak pada hidup yang berjalan dengan Tuhan. Dan saudara bisa berjalan dengan Tuhan. Kalau zaman dulu hanya imam besar yang bisa menemui Tuhan, itu pun 1 tahun sekali. Tapi ingat waktu Yesus meninggal mati, maksud saya, dia turun ke kerajaan maut tapi bangkit ya. Itu tirai bait Allah yang memisahkan ruang maha suci dan ruang suci itu terbelah. Dari atas ke bawah. Terbelah. Itu simbol bahwa telah dibuka tirai itu yang dulu hanya dimasuki imam besar, sekarang kita semua bisa masuk. Karena bait Allah tidak lagi di kemah suci atau di bait Allah di sini. Wah, itu indah sekali, saudara. Indah sekali. Doa kita adalah, Tuhan, buat aku menjadi bait-Mu. My body is your sanctuary. Tubuhku ini ruang maha suci. Itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Itu nilai hidup saudara. Yang memang tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi dilihat oleh Tuhan. Nah, saudara datang ke sini harus mendengar. Dan mestinya memperhatikan. Dan harusnya menyimpan apa yang disampaikan. Dan harus
mengamalkan, menerapkan, saudara. Kalau enggak, saudara. Saya beberapa hari ini memikirkannya, walaupun saya di luar kota, saya menyediakan waktu berdoa. Sampai dini hari saya berdoa. Istri saya berkata, kamu punya hidup enggak normal loh, Pak. Ya. Jam tidurmu kurang. Oh iya, Mam, nanti saya akan robah-robah. Karena saya pemimpin. Saya harus berjumpa Tuhan. Saya harus hidup kudus. Kehadiran saya harus mewakili Tuhan. Setiap saya hadir begini ini, Roh Kudus harus hadir bersama saya. Roh Allah harus melingkupi saya. Kalau tidak, saya menipu saudara. Saudara nggak usah datang ke gereja ini kalau pendetanya tidak disertai Tuhan. Berat. Tapi saya belajar membayar harganya. Bukan mau tebar pesona. Nah ini pertaruhan kita. Saya bicara begini ini, nanti apa terus begini? Gitu, saudara. Apalagi nanti di pengadilan sana, benar tidak yang saya ucapkan ini? Saudara juga harus punya nurani, kira-kira pendeta ini benar tidak bicara. Tulus tidak, pura-pura tidak. Kalau Anda suka berdoa, saudara bisa merasakan ini atmosfer kerajaan surga atau atmosfer manusia. Anda bisa membedakan. Anda nggak bisa ditipu kalau saudara tiap hari berdoa. Kecuali saudara memang tidak punya hubungan dengan Tuhan, saudara tidak bisa membedakan roh. Discerning spirit, membedakan roh. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang penting itu hari-hari hidup saudara. Luar biasa loh, tubuh kita bisa menjadi bait Roh Kudus itu luar biasa loh. Makanya kalau Tuhan datang kembali, ya, saudara tidak, Anda belum meninggal, kita masih hidup. Itu kita diubah dalam sekejap. Alkitab yang bicara bukan saya yang ngarang. Dalam surat Korintus 1:15. Diubah dalam sekejap. Siapa yang tubuhnya diubah dalam sekejap? Yang kudus. Yang kudus. Tapi kalau saudara dan saya ini meninggal, Tuhan belum datang, kesucian kita itu kita bawa sampai kekekalan. Jadi keadaan saudara di bumi sekarang ini, itu nilai dan keadaan terakhir di kekekalan. Jadi tidak ada itu yang namanya api penyuciannya. Seakan setelah mati lalu ada semacam proses yang namanya purgatori. Alkitab tidak mengajarkan begitu ya. Tapi kalau ada orang percaya begitu, kita tidak boleh memblame atau membuli, silahkan. Tapi kalau kita di sini tidak percaya itu ya. Saudara suci harus mulai sekarang ya. Saudara kalau tidak berlatih tidak bisa. Tidak bisa. Kalau hanya teori, misalnya belajar berenang, teori. Ya. Tarik napas, buang di bawah. 2 anak saya tidak pernah belajar berenang dari pelatih. Saya ajari sendiri. Saya bisa berenang walaupun tidak profesional. Jadi saya mengerti apa itu berenang. Maksudnya gimana Pak? Orang kalau mau bisa berenang ya nyemplung ke air. Tidak boleh cuma di ubin. Nah. Ayo belajar berenang di situ. Ya. Tarik napas. Buang. Nggak bisa, ya nyemplung. Nanti bisa berasa gitu. Kadang-kadang kita mengajari anak kita berenang, coba kamu meluncur dulu, nak meluncur gitu. Berasa ngambang dulu gitu, terapung. Bisa tahan? Nah, udah bisa merasa, oh ternyata nggak tenggelam ya, oke. Meluncur, oke. Kepala diangkat bisa nggak? Ah, bisa kan? Lama-lama bisa, saudara. Anak saya gemuk ya, waktu itu. Bisa begini nih, nggak tenggelam gini. Nggak tenggelam, udah bisa berasa. Tapi ada orang yang badannya kurus, tenggelam. Kurus tapi nyemplung tenggelam. Dia nggak berlatih.
Saudara kalau berlatih itu bisa. Hidup suci itu bisa. Latihannya di mana? Ya waktu kita di rumah ngadepin suami, ngadepin mertua, waktu di pekerjaan menghadapi atasan atau bawahan atau kolega bisnis, di pergaulan menghadapi teman, rekan, di keluarga besar menghadapi ipar, apalah, ansolah, apalah. Udah dah ngadepin begitu. Udah capek. Tapi di situ belajar. Wah, dia loh jahatin saya. Dia loh kurang ajar. Nah, itu saudara belajar untuk hidup benar. Nah, bagaimana hidup benarnya, Pak? Roh Kudus akan pimpin. Kasih musuhmu misalnya. Itu kan teorinya tahu nih. Tapi harus nyemplung dulu, dimusuhi orang. Nah, waktu dimusuhi itu Anda baru bertarung dengan diri sendiri. Ada monster di sini. Manusia lama yang mau bangkit. Hajar dia, hajar dia. Nah, kita kan Roh Kudus bicara. Diam. Ampuni, diam, ampuni. Nah, kalau kita akan kita yang mengambil keputusan, kendali di tangan kita. Oh Tuhan tolong aku supaya sabar. Kalau jadi sabar? Enggak. Saudara harus mengendalikan diri untuk sabar. Sabar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya kalau waktu latihan pertama ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sambil bilang enggak apa-apa, di sini ada ini. Biji kedondong. Nanti lama-lama bisa. Itu baru satu kasus, belum kasus yang lain. Soal kejujuran, soal kesucian seks. Wah, banyak, saudara. Di dalam daging saudara itu kan masih ada pesawat-pesawat dosa yang terbang kalau ada impuls atau rangsang. Maka Tuhan kasih rangsang, pesawatmu terbang. Anda berkata, enggak boleh. Anda menyangkal diri di situ. Nah, ini sekolah kehidupan yang berlangsung. Dan Anda, saya tidak bisa hidup suci tanpa Roh Kudus. Kalau hanya berbuat baik, tanpa Roh Kudus bisa. Hukum yang mengendalikan seseorang dengan sanksi-sanksinya. Kalau di Israel dulu mencuri tangan bisa dipotong, berzina dilempari batu sampai mati. Sehingga orang tidak berani mencuri, tidak berani berzina. Dasarnya karena sanksi. Ada hukum, ada sanksi. Tetapi kekristenan itu, saudaraku, kesuciannya lebih dari hukum. Nah, contohnya ya, kamu gini, yang namanya membunuh itu menghabisi nyawa orang. Tetapi di dalam kekristenan, kamu membenci, kamu sudah membunuh. Nah, di sini kan banyak yang sudah pernah membunuh mertua kan? Membunuh ipar. Ipar saya, Pak, kurang ngajar sekali, Pak, sama saya, Pak. Saya benci, nah itu membunuh. Wah, bagaimana bisa tidak membunuh, Pak? Makanya tiap hari datang berdoa. Saya tidak tahu saudara doa pagi enggak? Jam 5 waktu Indonesia Barat lewat Truth ID. Itu pengaruhnya kuat sekali untuk sepanjang hari hidup saudara loh. Iya, saya pimpin saudara. Kecuali saya keluar kota. Kalau saya keluar kota saja, nanti saya taruh iPad ini, lalu yang mimpin siapa saya berlutut. Iya, saya taruh, saya berdoa. Dia yang pimpin, saya dipimpin. Haleluya. Itu, Ustaz. Saudara harus. Itu membunuh. Membenci sudah membunuh. Kalau di Kristen itu, berzina itu bukan hanya melakukan hubungan seks dengan someone wife atau istri orang atau someone husband ya.
Tetapi saudara melihat lawan jenis mengingini. Kalau pakai bahasa Alkitab, bergerak syahwatnya. Kamu sudah berzina. Mana ada hukum yang bisa mengcover itu? Bagaimana bisa membuktikan itu? Tidak bisa tertulis. Membenci tidak ada verifikasi pembuktiannya. Delik hukumnya tidak jelas itu. Tapi Roh Kudus yang pimpin. Ini kita sudah kelas roh ini, Roh Kudus. Kelas batinia, saudaraku. Kelas batinia. Ini berat jadi Kristen itu. Tapi saya ingatkan, saudara. Saya ingatkan. Simpen ya, saya ingatkan. Kamu hidup hanya sekali. Anda hidup hanya sekali. Bapak Ibu hidup hanya satu kali. Satu kali kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi man of God, manusia Allah. Katakan amin. Saudara masih bersama saya enggak? Saudara pusing enggak dengarnya? Kristen tuh begitu, Bapak Ibu, ya. Enggak hura-hura apa, bukan soal nyanyinya bagaimana. Saya lihat singer-singer di sini, polos-polos gini, saya seneng. Wah bagus, singernya bagus. Polos, pokoknya los. Nggak usah mesti harus ya yang gimana. Nggak usah. Tuhan tahu hati kita. Amin. Aminnya serius. Nggak usah yang profesional bagaimana gitu. Nggak perlu. Saya berbisik kepada Pak Franky. Udah nggak usah cari singer kemana-mana. Ini aja. Kalau mau dikirim singer banyak kami punya singer yang bagus-bagus. Nggak usah ini aja. Polos, tulus, nanti anak-anak yang bisa nyanyi, yang gak fales tentunya. Yang nyanyi di sini. Udah begitu aja, gak usah yang... Gak perlu. Gak usah. Udah yang gini aja, udah pokoknya polos dah. Nyanyi, anak-anak kita yang nyanyi seneng kita. Amin, saudara? Gak usah harus gimana-gimana ya. Musiknya udah bagus memang ya. Ya musik bagus ya. Yang penting firman disampaikan, Bapak Ibu enjoy di sini, ya, feel at home, betah. Pulangnya masih ingat tuh firman, ingat. Jangan pulang nguap semua. Saya sering kali mikir gini loh Pak Franky, aku ini ngapain sih? Aku dibayar berapa sih? Ngapain gue capek-capek sih? Gitu loh Pak. Sometimes itu hati saya masih ngomong gitu. Kan saya bisa datang dari rumah ke Kelapa Gading jam 9, oke? Di rumah saya masih bisa tidur dulu atau breakfast, tenang-tenang, nanti jam 9 saya khotbah. Lalu saya pertengahan khotbah, saya ngopi, ngeteh, lalu khotbah lagi. Kan sekarang saya berubah, gerubuk. Mana umur saya juga sudah segini, nyari apa sih gitu. Tapi saya sadar bahwa banyak orang yang belum sampai. Dan saya merasa saya terpanggil untuk membuka mata, pengertian, pikiran saudara, untuk mengerti ini. Umur saya yang 65 tahun ini sudah melewati perjalanan dari kecil Kristen, keluarga Kristen. Bahkan gereja, rumah kami dipakai untuk kebaktian loh, seminggu sekali atau berapa kali, maaf. Bukan seminggu sekali, namanya Bible Kring. Itu bahasa Belanda, kan orang tua dulu bahasa Belanda kadang-kadang ya. Saya nggak tahu artinya Bible Kring itu Bible Kring krong apa. Pokoknya ada Bible Kring. Nanti kalau ada kebaktian itu nanti ada makan-makan gitu. Lalu rumah kami dekat dengan gereja. Kakak saya guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Kami kalau minggu itu kita dipaksa ke gereja. Dengan kekerasan. Kakak saya galak sekali saudara. Kayak mamanya. Dipaksa. Jadi di lingkungan gereja saya ini. Tapi saya lihat ya. Kenapa ya orang Kristen ya masih pakai dukun. Waktu itu loh. Saya mikir tuh masih ada dukun. Main dukun juga itu. Kristen zaman dulu itu kok Kristennya masih pakai dukun ya. Terus panggil jai langkung. Apa? Main jai langkung. Saya kecil masih ngeliat itu. Lalu belajar karate, silat.
Keluarga kami itu sebagian belajar karate, ada yang diisi kuasa gelap. Kristen, Pak. Tapi setelah saya bertumbuh, kan pindah ke Jakarta nih waktu saya remaja. Jadi SLTA-nya di sini. Saya lihat, Kristen yang benar enggak begitu tuh, gitu. Saya bertobatnya di GBIB Paulus, Jalan Imam Bonjol. Tahun 1975-76. 76 mungkin saya bertobat di situ. Oh ya, Imam Bonjol, saudara. Ada gereja, depannya ada Sunda Kelapa itu. Saya bertobat di situ, saudara. Nah setelah itu saya proses terus, saudara. Dari gereja Protestan jadi pemain musik di gereja Pentakosta. Saya main musik karena saya bisa main gitar, saya main piano. Nah, saya masuk lagi gereja Tabernakel. Itu karena ceweknya cakep-cakep, saudara. Saya lewat gereja itu, kok ansiang-ansiang lah. Wah, saya mampir jadi pemain musik. Ya. Amoy-amoy, ansiang, waduh, liang moy lah gitu. Saya di situ bukan karena kebaktian, tapi saya bertobat juga, saudara. Jadi saya ini gereja yang enggak pakai tangis-tangis sebenarnya. Waktu saya masuk gereja itu semua nangis-nangis, saya bingung. Waduh. Terus bahasa rohnya tuh, waduh, gitu. Kursinya kan dari kayu. Ini satu semester satu kursi rusak ini. Tapi saya belajar, saudara. Prosesnya panjang. Nah, sekarang usia saya 65 tahun. Tidak semua bisa diceritakan, saudara. Tapi saya mulai mengerti Kristen yang benar itu bagaimana. Setelah lewat banyak masalah, banyak proses, banyak kekecewaan, banyak keputusasaan, kepahitan. Baru saya mengerti orang harus suci. Tak bercacat, tak bercela. 2, orang harus fokus langit baru, bumi baru. 3, orang harus kerja keras. Tidak boleh manja dengan hidup. Harus bertanggung jawab, memaksimalkan potensi. Ya, mendayagunakan potensi untuk bisa sehat, cukup makan, ya jangan malas. Itu 3 prinsip ini. Nah sekarang saya sedang bicara soal kesucian. Kalau Anda di GSKI Rehoboth Pluit, itu pilar pertamanya holiness, kesucian. Dan kesucian itu tidak hanya ditandai dengan datang ke gereja. Tapi bagaimana menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, jaga mulut. Kita sekarang lagi punya gerakan gasak. Gasak. Gerakan satu kata. Satu kata pun jangan diucapkan kalau tidak perlu. Satu kata pun jangan diungkapkan di media sosial. Saya kemarin telepon Pak Franky Chong selaku sekretaris umum Sekum dari Sinode GSKI. Mungkin beliau sibuk ya karena saya di luar kota juga, saya sampaikan kepada yang lain. Tolong umumkan kepada semua pendeta GSKI. Jangan ikut-ikut bicara soal Kristen progresif. Nimpali sana, nimpali sini. Tidak bermartabat. Nggak usah ikut-ikutan. Nyerang sana, nyerang sini. GSKI tidak perlu ngomong begitu. Begitu ya saudara. Kita urus dulu diri sendiri. Kita mau hidup dalam kekudusan. Itu saja juga sudah sulit. Bukan hal yang mudah. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Jaga mulut. Satu kata pun yang tidak perlu jangan diucapkan. Itu latihan saudara. Tapi Alkitab mengatakan kalau kamu tidak salah dalam perkataan, kamu sempurna. Kitab Yakobus. Jadi satu kata yang tidak perlu jangan ucapkan. Bukan berarti lalu kita diam. Kita bicara, selamat pagi, apa kabar? Tadi saya ketemu guru sekolah minggu. Kamu dari mana? Rawamangun. Oh jauh banget nak kamu ke sini. Ya om saya ngajar sekolah minggu. Waduh. Untung saya lewat lift bareng. Jadi ketemu dia. Tadinya kan mau masuk lift biasa itu, penuh.
Saya suruh orang masuk, saya sendiri nggak kebagian. Sudah masuk, saya keluar lagi. Saya bilang, yuk naik deh. Itu saya lewat itu. Apakah kamu dari mana, nak? Ucapan kita juga tidak boleh basa-basi. Mata kita harus kudus, memandang lawan jenis. Begitu saudaraku. Kadang-kadang kan mahasiswi-mahasiswi ya, cantik-cantik gitu. Foto-foto, foto om, foto bapak, foto. Udah foto ngelindot di sini, ngelindot di situ. Waduh. Ini kulitnya laki-laki. Tapi tidak boleh sedikit pun salah. Oke. Harus bersih. Memandang lawan jenis harus bersih. Ya. Bapak-bapak amin enggak ya? Aku enggak percaya aminnya ini ya. Bapak-bapak amin? Iya, kita mau kudus di sini. Setuju saudara? Iya. Oke, melihat wanita yang bening, aduh kok bening ya, kok cantik. Ya udah, enggak usah 2 kali lihat, sekali ya sudah. Ya. Enggak usah. Oh ya udah enggak kenal. Jangan terus gini. Najis. Sok bener ya, enggak say halo, oke. Susah loh pendeta, kenapa? Pendeta kan dikenal orang nih. Orang pakai masker aja masih dikenal, saudara. Apalagi buka masker, dia ngeliatin kita ngeliatin dia. Kan di YouTube orang kenal. Siapa dia ya? Oke, kita kudus. Amin. Dari menit ke menit perkataan, ibu-ibu terutama ya. Kalau soal perkataan ibu-ibu seringkali makin tua makin cerewet. Nggak tahu kenapa, makin ngosor gitu. Makanya giginya cepat renggang itu. Yuk kita jaga mulut kita, amin. Jaga pikiran kita, jaga hati kita. Hidup keseharian itulah yang mestinya kita perhatikan. Karena kita mau menjadi anak Allah. Anak Allah bukan hanya status, tapi keberadaan. Di banyak gereja seperti kami dulu. Kalau bicara tentang kehidupan anak Allah, rasa-rasanya kita semua sudah anak Allah dan pasti masuk surga. Padahal keberadaan kita belum jadi anak Allah. Dan tidak mau berubah. Padahal Bapak Ibu, makin tua itu makin susah berubah loh. Jadi sebelum kita makin tidak bisa berubah, kita harus berubah buru-buru. Terutama Bapak Ibu yang usianya sudah seperti saya 60 tahun lebih ini. Harus, kerja keras. Doanya harus banyak. Nggak usah lihat berita-berita yang tidak perlu. Apalagi tontonan yang tidak kudus. Harus tegas berkata tidak. Kita mau hidup suci. Katakan amin. Di dalam Ibrani ya Bapak Ibu, saya ingatin lagi dalam Ibrani pasal 12 ya. Ini saudara perhatikan ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran atau pukulan bisa, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Memperlakukan kamu seperti atau sebagai anak. Teks aslinya huios, artinya anak yang sah. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Pasti kalau anak itu dihajar atau dididik. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus dialami atau diderita setiap orang, kamu bukan huios, tetapi kamu anak-anak gampang. Anak-anak gampang di sini dalam bahasa aslinya notos, artinya anak yang tidak sah. Jadi saudara ini anak Allah, amin, sah atau tidak? Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh anugerah Tuhan, saudara jadi anak Allah. Tetapi keberadaan saudara belum. Maka jadikan semua bangsa muridku, itu Matius 28, atau berubahlah oleh pembaruan budimu,
atau transformasi, Roma 12 ayat yang kedua. Supaya saudara menjadi huios, anak yang sah. Anak yang sah ini sama dengan jadi pangeran. Nah, Bapak Ibu, menjadi Kristen itu sebenarnya bukan hanya akan masuk surga, tapi masuk rumah Bapa, masuk istana. Menjadi anak-anak Allah itu berarti menjadi pangeran-pangeran yang memerintah kerajaan Tuhan Yesus nanti. Kita menjadi hulu balang atau pejabat-pejabat kerajaan surga. Nah, ini hampir tidak diajarkan ke orang, saudara. Makanya orang Kristen tuh rileks-rileks saja, santai. Banyak yang santai. Jangankan menjadi pangeran. Jadi anak Allah yang masuk dunia akan datang saja tidak. Masuk surga saja tidak. Apalagi jadi pangeran. Ingat ya, di dalam Alkitab itu ditulis berulang-ulang juga di Korintus pasal 5 ayat 19 dan 20. Kita dihakimi menurut perbuatan. Perbuatan. Jadi kalau perbuatanmu jahat, yang tadi itu membunuh mertua tadi itu, nggak bisa masuk surga. Tidak ada seorang pembunuh masuk surga. Tapi tidak diingatkan ke jemaat. Karena standar lah Pak, kita dijahatin. Ya gimana sebagai manusia kita nggak membenci. Oh keterlaluan dia Pak. Dia jahat banget Pak. Dia lebih jahat dari setan Pak. Loh, Tuhan nggak mengajari kita membenci musuh kita. Saya bicara ini bukan sebagai orang yang tidak pernah dimusuhi. Saya dimusuhi, saya dijahati, saya difitnah, dirugikan habis-habis. Benar. Nggak usah cerita, nanti nggak perlu lah ya. Tapi itu latihan. Karena saya sedang mengalami yang namanya finishing well. Anak yang saya besarkan sampai jadi dokter, bisa bawa saya ke kantor polisi. Bisa. Ini kalau goal 10 tahun saya masuk penjara. Tuduhannya memasukkan dokumen. Tapi nggak boleh ada dendam. Di kantor polisi saya sempat ketemu, saya bilang, kamu anakku, baliklah. Bukan saya takut. Bukan, saya hadapi, saya nggak salah. Ayo Kak, kita balik lagi. Saya peluk dia. Serius. Tapi akhirnya ya, pelukan saya nggak diterima ya. Ya apa-apa, wis. Nggak apa-apa. Itu ya Pak Franky. Pak Franky ada waktu itu ya. Menyaksikan sendiri ya. Tapi itu membuat saya jadi benar. Kelas pendeta harus begitu. Ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Iya. Dah, sekarang kamu gembalakan tempat itu. Itu gedung, dua rumah ya. Yang besar ya. Udah jadi gedung lantai 2. Itu separuh tanah milik saya, separuh tanah atas nama gereja. Saya serahkan untuk kamu. Kamu buka yayasan, saya lempar. Tapi pindah sinode. Teman-teman saya bilang, Pak jangan dikasih. Jangan dikasih Pak. Saya bilang, enggak, aku sudah ngomong. Biar dia pindah sinode. Aku harus jaga integritas. Saya serahkan, saudara. Separuh atas nama saya itu. Saya serahkan. Sakit enggak Pak? Ya, you bisa bayangin sakit enggak? Tapi enggak apa-apa. Itu membuat saya sempurna. Maka saya bisa khotbah ini untuk saudara. Menit ke menit, jam ke jam. Ayo kita bertobat. Ini bukan saya enggak punya persoalan Pak, ngomong doang. Persoalan saya banyak Pak. Tapi kan kita hidup ini singkat. Tadi kan saya cerita, tadi ngomong, aku nyari apa sih begini ini, gitu kan ya. Karena Tuhan telah menitipkan banyak kebenaran lewat pengalaman hidup. Dan saya tahu saya akan mati. Pasti. Dan saya tahu ada kehidupan yang akan datang. Saya akan memetiknya di sana. Serius.
Kalau ini, enggak perlu, enggak butuh lagi, cukup saya. Kehormatan, udah terhormat saya. Untuk apa kehormatan dari saudara? Dari Tuhan. Nah, saya bicara ini maksudnya saudara berubahlah. Amin. Jangan matre, jangan jahat. Hidup itu singkat. Roh Kudus memimpin saudara. Saya tidak bisa pimpin saudara 24 jam. Saya hanya khotbah 45 menit. 45 menit. Tapi sepanjang waktu saudara, Roh Kudus yang pimpin saudara. Katakan amin. Cukup, amin.